Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan mencoba contoh-contoh soal tes wawasan kebangsaan. Langsung saja ke soal nomor 1. Negara Republik Indonesia sebagai negara yang memiliki aneka ragam budaya, adat istiadat, suku perlu dijaga dan dihormati sebab bangsa Indonesia merasa dirinya A. Tidak dapat dipisahkan satu sama lain, B. Dapat hidup sendiri, C. Dapat mampu memenuhi kebutuhannya, D. Paling tinggi derajatnya, atau E. Memerlukan bantuan. Dan jawabannya adalah tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Soal nomor 2. Tugas Dewan Konstituante adalah A. Memilih presiden dan wakil presiden, B. Menyusun undang-undang dasar, C. Menetapkan GPHN, D. Menyusun RAPBN untuk diajukan ke DPR, atau E. Menyusun ketetapan pemerintah. Maka jawabannya adalah B. Dia menyusun undang-undang dasar yang baru. Dasar hukum pembentukan konstituante adalah pasal 134 UUD sementara UUD 1950 yang berbunyi konstituante bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan UUD RI yang akan menggantikan UUD sementara ini UUDS. Baik, selanjutnya soal nomor 3. Perdana Menteri Koiso memberikan janji kepada Indonesia akan menghadiahkan kemerdekaan pada tanggal 17 September 1944, B. 7 September 1945, C. 27 September 1944, D. 17 September 1945, atau E. 7 September 1944. Jawabannya adalah E. 7 September 1944. Janji politik ini dikeluarkan pada 7 September 1944 dalam sidang istimewa Teikoku Ginkai ke-85 di ibu kota Kekaisaran Jepang, Tokyo. Salah satu isi terpenting bagi bangsa Indonesia saat itu di antara janji politiknya yang dibaca oleh Perdana Menteri yaitu Kekaisaran Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia suatu hari. Soal nomor 4. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini dapat disimpulkan dari A. Supersemar 11 Maret 1961, B. Pembukaan UUD 45 alinea 1, C. Pembukaan UUD 45 alinea 4, D. Dekret Presiden, atau E. Batang tubuh UUD 1945. Jawabannya adalah C. Pembukaan UUD 1945 alinea 4. Alinea 4 dia memuat tugas negara atau tujuan nasional ada di alinea 4, kemudian tentang penyusunan UUD 45, kemudian tentang bentuk susunan negara yang berkedaulatan rakyat dan dasar negara Pancasila ada di alinea 4 semuanya itu. Jadi jawabannya C. Kemudian D. Nama Piagam Jakarta dari hasil rumusan panitia kecil dalam sidang BPUPKI dicetuskan oleh A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Kiai Haji Wahid Hashim, D. Ahmad Subarjo, atau E. Mr. Muhammad Yamin. Jawabannya adalah E. Mr. Muhammad Yamin. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 merumuskan naskah usulan Muqaddimah Undang-Undang Dasar Indonesia yang kemudian diberi julukan Piagam Jakarta oleh Muhammad Yamin. Kemudian soal ke-6, yang bukan merupakan isi perundingan Linggarjati yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 adalah ada pilihannya. Belanda mengakui de facto kekuasaan RI atas Jawa, B. Pemerintah RI dan Belanda bersama-sama membentuk RI Serikat, C. Pemerintah RI Serikat dan pemerintah Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepalanya, atau D. Pemerintah RI Serikat dan pemerintah Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Soekarno sebagai kepalanya. Jawabannya adalah D. Ya, jadi bedanya opsi C dan D adalah
siapa yang menjadi kepala Uni Indonesia Belanda, dan bukan Insinyur Soekarno yang jadi kepalanya. Apalagi pemerintah Belanda merasa lebih superior dalam Uni Indonesia Belanda ini, maka mereka tentu saja menginginkan Ratu Belandanya menjadi kepala Uni Indonesia Belanda. Berikut ini nomor 7 ya. Berikut ini merupakan program yang dicanangkan oleh Kabinet Ampera. Disebut catur karya Kabinet Ampera, kecuali pilihannya ada A. Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan, maksudnya sandang dan pangan. Kemudian B. Menjadi bagian dari PBB. C. Melaksanakan pemilu dalam batas waktu seperti tercantum dalam ketetapan MPRS nomor 9 tahun 1966, atau melaksanakan politik luar negeri yang bebas, aktif, dan untuk kepentingan nasional. Jawabannya adalah B. Menjadi bagian dari PBB. Program kerja catur karya Kabinet Ampera itu berisi 1. Memperbaiki kehidupan rakyat terutama sandang dan pangan, ini ada di opsinya. Melaksanakan pemilu ada juga di opsinya. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional, ini ada di opsinya. Nah, satu lagi programnya adalah melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan kolonialisme. Adapun menjadi bagian dari PBB bukan menjadi program catur karya Kabinet Ampera. Soal nomor 8, tokoh-tokoh yang berjuang di Aceh ketika perang Aceh berlangsung kecuali A. Tuanku Imam Bonjol, B. Teuku Umar, C. Panglima Polim, atau D. Cut Nyak Dien. Jawabannya adalah A. Tuanku Imam Bonjol adalah tokoh kaum Padri di Sumatera Barat, bukan di Aceh. Kemudian soal nomor 9, Thomas Raffles, ini Raffles ya, adalah salah seorang yang tertarik terhadap sejarah dan kebudayaan Jawa, sehingga ketika masa pemerintahannya di Indonesia ia menulis buku yang berjudul A. Indonesia Heritage, B. History of Indonesia, C. History of Java, atau D. Culture of Java. Jawabannya adalah C. Setelah pensiun dari jabatannya di Hindia Belanda, Raffles menulis History of Java yang kemudian dibaca oleh banyak orang Eropa dan menjadi panduan dan mengundang hasrat pelancong barat untuk berkunjung ke Jawa. Kemudian soal nomor 10, pidato pembelaan Soekarno ketika diadili di pengadilan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 18 Agustus 1930 berjudul A. Indonesia Vrij, B. Indonesia Melawan, C. Indonesia Menggugat, atau D. Indonesia Merdeka. Jawabannya adalah C, yaitu merupakan pidato Soekarno di Landrat Bandung yang kemudian menjadi suatu dokumen politik untuk menentang kolonialisme dan imperialisme. Kemudian setelah itu Soekarno dipenjara untuk beberapa tahun. Oke, itu aja. Jangan lupa subscribe teman-teman agar kita lebih semangat untuk bikin konten pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.